Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar. Karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan bermanfaat dan disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas turunnya kitab suci yang kedua yaitu Jabur ya. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani turunnya kitab suci kepada Rasul yang empat ya, yaitu Taurat kepada Musa untuk umat Yahudi, Jabur kepada Daud untuk umat Yahudi, Injil kepada Isa untuk umat Nasrani, dan Quran kepada Nabi Muhammad untuk muslimin muslimat. Dan semua kitab suci tersebut jalan kebenaran dari Tuhan yang harus dijalani oleh Rasul dan umat Rasul-Rasulnya. Kita harus iman ya. Jadi jangan kita iman adanya tapi tidak menerima gitu adanya umat yang lain. Jadi iman itu kita percaya adanya umat Yahudi. Yahudi itu ada dua ya, umat Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Musa maksud saya ya, umat Nabi Musa dan umat Nabi Daud namanya Yahudi ya. Umat Nabi Isa namanya Nasrani dan kita sebagai umat Nabi Muhammad yaitu muslimin muslimat. Jadi kita harus percaya dan kita harus menerima ya. Jangan kita percaya tapi tidak menerima umat tersebut yaitu mengkafir-kafirkan ya, Yahudi, Nasrani kafir jangan ya. Karena itu ada pemimpin umat yang kesananya kepada Tuhan Sang Pencipta dan kita akan harus tahu sejarahnya ya. Dan kitab suci yang kedua yaitu kitab Jabur yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Daud alaihissalam di negara Yunani kuno atau Persia ya. Jadi Nabi Daud itu waktu itu seorang raja yang gagah perkasa yang merajai kerajaan Yunani kuno atau Persia. Tetapi di zaman Nabi Daud banyak manusia yang menyembah kepada pohon dan matahari. Jadi pohon itu dianggap Tuhan, dia memohon kepada pohon itu keinginannya, dia memohon kepada matahari di zaman Nabi Daud ya. Dan waktu itu Nabi Daud walaupun seorang raja dia tidak bisa untuk meluruskan manusia waktu itu dan akhirnya Nabi Daud bersemedi di kamarnya yaitu bersemedi itu berdoa sambil menangis karena kelakuan manusia zaman itu ya, menangis dan memohon kepada Tuhan untuk diberi pertolongan ya untuk meluruskan manusia yang selalu menyembah pohon dan matahari. Dan akhirnya turunlah wahyu kepada Nabi Daud di kamarnya ya. Dengan suara gemuruh dan cahaya warna putih yang mendatangi Nabi Daud. Dan cahaya warna putih dan suara gemuruh itu ilmu-ilmu dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Daud. Yaitu yang disebut wahyu. Dan Nabi Daud pun menerimanya ya. Dengan cara menulisnya ilmu-ilmu dari Tuhan itu di kulit lembu. Jadi di kulit lembu ya. Seperti hanya zaman Nabi Musa menerima kitab Taurat pun ditulisnya dalam kulit lembu. Dan Nabi Daud pun menulis ilmu-ilmu dari Tuhan itu di kulit lembu. Dan secara 40 hari 40 malam, Nabi Daud beres dengan sempurna menerima ilmu-ilmu dari Yang Maha Suci. Maka disebut kitab suci. Jadi yang sebut kitab suci, ilmu-ilmu dari Tuhan Sang Pencipta yang diberikan kepada Rasulnya atau manusia pilihan yang diberi amanat oleh Tuhan, ilmu dari Yang Maha Suci, maka disebutnya kitab suci. Dan Nabi Daud waktu itu karena beliau sudah tua, beliau memberikan amanat dari Tuhan yaitu kitab suci kepada putranya yang bernama Nabi Sulaiman. Jadi yang menerima kitab Jabur ayahnya yaitu Nabi Daud disebarluaskan oleh putranya yaitu Nabi Sulaiman. Dan waktu itu Nabi Sulaiman pun mempunyai istri yang bernama Ratu Bilqis ya. Dan Nabi Sulaiman waktu itu menyebarkan kitab suci Jabur ya. Dan Jabur itu dalam bahasa Yunani kuno ya, karena diturunkannya di negara Yunani kuno atau Persia dan disebarkan oleh Nabi Sulaiman sebagai putra dari Raja Daud. Dan Nabi Sulaiman dan istrinya Ratu Bilqis menetap di negeri Kayangan atau Cina. Jadi negeri Kayangan itu Cina ya saudara. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis menetap di negeri Kayangan atau Cina dan menyebarkan kitab suci Jabur ya yang diterima oleh ayahnya dan disebarluaskan oleh Nabi Sulaiman. Sampai di negeri Kayangan atau Cina,
Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman pun mempunyai putra-putri 14 ya, 7 lelaki dan 7 perempuan. Yang 7 perempuan disimpan di negeri Kayangan atau Cina, yang 7 lelaki disimpan di negeri Japan atau Jepang. Jadi Cina dan Jepang itu keturunan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis ya. Dan Nabi Sulaiman dalam bahasa Yunani kuno itu penerus maharaja. Karena Nabi Sulaiman itu putra dari Raja Daud. Dan diberi amanat oleh Nabi Daud untuk menyebarkan kitab suci yang diterima oleh Nabi Daud dari Tuhan. Makanya Nabi Sulaiman disebutnya penerus maharaja. Dan dalam bahasa Yunani kuno, penerus maharaja artinya Buddha Gautama. Jadi Buddha Gautama itu artinya penerus maharaja. Makanya Nabi Sulaiman disebutnya Buddha Gautama atau penerus maharaja yang menyebarkan ilmu-ilmu dari Tuhan yang diterima oleh ayahnya, yaitu kitab Jabur. Jadi Nabi Sulaiman pun membangun tempat suci untuk umatnya dari sebagian Baitul Maqdis yang dibangun oleh bapak moyang Rasul yang 4, yaitu Nabi Ibrahim, dari sebagian Baitul Maqdis yang paling selatan, yaitu Pihara ya. Jadi Nabi Sulaiman membangun tempat suci untuk ibadah umatnya, yaitu dari sebagian Baitul Maqdis yang paling selatan, yaitu Pihara. Dan yang selalu disembah oleh umat Buddha, yaitu Buddha Gautama, itu Nabi Sulaiman atau yang disebut penerus maharaja, yaitu artinya penerus maharaja itu Buddha Gautama. Jadi umat Buddha yang selalu menyembah kepada Buddha Gautama atau Nabi Sulaiman bukan menganggap Buddha Gautama sebagai Tuhan, bukan, tetapi perantara umat Buddha menuju kepada Tuhan Sang Pencipta melalui Buddha Gautama yang menyebarkan kitab suci yang kedua ya, yang diterima oleh ayahnya dan disebarluaskan oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman atau Buddha Gautama. Dan di dalam kitab Jabur pun sama ya, bab ketahuidan kepada Tuhan, kepada ciptaan Tuhan, akhlak-akhlak yang terpuji sama ya di dalam Taurat, Jabur, Injil, dan Quran. Akhlak-akhlak dalam kehidupan sama, seperti hanya ada perkawinan, cuma berbeda cara ya, tapi perkawinan itu sama, yaitu sakral, yaitu menyatukan dua hati yang sudah terikat dalam cinta, yaitu menyatukan dua hati ya dalam perkawinan. Ada perceraian, ada bab kerumah tangan, yaitu wajib suami memberi nafkah lahir batin kepada istri, wajib istri melayani suami lahir batin. Bab kepemerintahan, yaitu pemerintah wajib mengayomi rakyat dari rakyat besar sampai rakyat kecil, dari huru hara kelaparan yang meresahkan masyarakat dan menjaga negara nusa dan bangsa. Di semua kitab suci sama ya, akhlak ketetanggaan, akhlak kita ke pemerintah harus bagaimana, harus menghormati kan sebagai rakyat kepada pemerintah, sebagai pemerintah kepada rakyat wajib mengayomi. Semua sama kalau akhlak-akhlak, tetapi berbeda cara menyembah ya, dan berbeda tempat suci ibadah, karena dari Tuhan telah memberi tempat suci ibadah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai bapak moyang Rasul yang 4, yaitu dari sebagian Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Yang paling barat yaitu pura diambil oleh Nabi Musa untuk ibadah umatnya. Yang paling selatan diambil oleh Nabi Sulaiman untuk ibadah umatnya, yaitu Pihara ya. Nah, jadi kita harus tahu ya sejarah datangnya umat Buddha yang selalu menyembah Buddha Gautama. Jadi Buddha Gautama itu Nabi Sulaiman ya. Jadi dalam bahasa Yunani kuno, Nabi Sulaiman itu Buddha Gautama atau penerus maharaja yang menyebarkan kitab suci dari ayahnya dari Tuhan. Dan di dalam kitab Jabur, Tuhan itu disebutnya Sang Hyang Widi ya. Dan alam yang akan dialami oleh umat Buddha, yaitu setelah kematian, disebutnya 7 alam baka ya. Kita harus tahu ya, dalam kitab Jabur setelah kematian ada alam yang disebut 7 alam baka. Kalau di dalam Taurat disebutnya 7 reinkarnasi. Kita harus tahu ya. Dan semuanya semua umat Hindu ya kepada Buddha, dewa dewi ya, dewa dewi kepada kesananya ya, kepada Sang Hyang Batara yang menerima kitab suci, kesananya dari Tuhan. Jadi melalui ya, seperti umat Hindu bukan
patung Buddha itu patung dewa-dewi itu bukan Tuhan, tetapi melalui dewa-dewi mereka sampai kepada Tuhan. Termasuk hanya umat Buddha yang selalu menyembah kepada Buddha Gotama. Buddha Gotama itu bukan Tuhan.